Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aulia Partista Putri dari kelas 11/4 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar musik. Pengertian musik menurut para ahli. Menurut David Ewan, musik ialah suatu ilmu pengetahuan dan seni tentang sebuah kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi sebuah melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama pada aspek emosional. Menurut Aristoteles, musik ialah curahan kemampuan tenaga, penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam suatu rentetan nada yang memiliki irama. Menurut Suhascarja, musik adalah suatu ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung sebuah ritme dan harmoni, serta memiliki suatu bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam suatu lingkungan. Menurut A.J. Saputra, musik ialah sebuah bunyi yang teratur, bukan saja bersifat moral normatif, yang melainkan juga diakui selaras yang berdasarkan perhitungan para ahli ilmu fisika. Fungsi musik sebagai sarana komunikasi. Fungsi musik yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian solidaritas kemanusiaan. Hal ini akan dapat mendukung terciptanya suatu media komunikasi di antara sesama manusia. Seni musik sebagai sarana ekspresi diri. Seorang musisi akan lebih mudah meluapkan perasaannya lewat musik. Di samping untuk mengisyaratkan bakatnya, ekspresi perasaan melalui musik akan lebih mudah dirasakan. Hal ini menjelaskan bahwa musik juga dapat menjadi sebuah sarana untuk meluapkan ekspresi seseorang. Media melestarikan budaya. Fungsi musik selanjutnya adalah sebagai media untuk melestarikan budaya. Setiap tempat memiliki keragaman budayanya masing-masing. Musik pada kasus ini mampu mewakili keberagaman budaya di setiap tempat yang berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, setiap daerah-daerah di Indonesia memiliki lagu daerah mereka masing-masing. Seni musik sebagai sarana upacara. Musik di Indonesia pasti akan selalu berkaitan erat dengan upacara-upacara tertentu, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, serta upacara spiritual dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi dari suatu alat musik diyakini memiliki unsur magis. Media untuk meningkatkan produksi hormon bahagia. Musik juga dapat menjadi media untuk meningkatkan produksi hormon dopamin. Hormon dopamin ini berfungsi untuk menimbulkan efek bahagia pada seseorang. Fungsi otak menjadi lebih tenang dan bahagia dengan mendengarkan musik. Seni musik sebagai sarana pendidikan. Dalam pendidikan, musik juga dapat dimanfaatkan sebagai media peningkatan diri siswa. Musik juga biasanya mencetak kepribadian yang baik untuk seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwasannya musik dapat menanamkan perasaan halus dan budi yang halus dalam jiwa manusia. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat disampaikan melalui musik. Jika dilihat dari misalnya lagu anak-anak, banyak pembelajaran yang disampaikan, mulai dari menghormati guru dan orang tua bahkan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang membuktikan lewat musik, rasa memiliki suatu bangsa dapat dipupuk. Setiap negara di belahan dunia selalu memiliki lagu kebangsaannya masing-masing. Oleh karena itu, pada posisi ini, musik dapat menjadi suatu alat untuk mempersatukan bangsa. Unsur musik. Ada melodi, yaitu suatu kesatuan frase,
yang terdiri dari bunyi-bunyi dengan urutan, interval, dan tinggi rendah yang terstruktur. Melodi menjadi daya tarik dari suatu musik. Irama ialah pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau suara dalam suatu gugusan musik. Irama adalah penentu ketukan dalam musik. Lalu ada ritme, yaitu suatu ukuran gerakan yang simetris, adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Birama merupakan unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang sama. Birama yang nilai penyebutnya genap disebut birama bainar, sedangkan birama yang penyebutnya ganjil disebut birama tenair. Ada harmoni. Ialah sekumpulan nada yang bila dimainkan bersama-sama menjadi suara yang enak didengar. Selain itu, harmoni bisa diartikan dengan suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Lalu ada tangga nada, ialah deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis tersusun dari 7 buah nada dengan 2 jarak, setengah dan 1. Sedangkan pentatonis tersusun dari 5 buah nada dengan jarak tertentu. Lalu ada tempo, ialah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Ada 8 kategori tempo. Largo, lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. Dinamik. Dinamik merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, dinamika menjadi unsur yang paling kuat menunjukkan perasaan yang terkandung dalam suatu komposisi musik. Dinamika penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu. Timbre. Timbre adalah kualitas atau warna bunyi. Unsur seni musik satu ini keberadaannya sangat dipengaruhi sumber suara dan cara bergetarnya. Timbre yang dihasilkan alat musik tiup akan berbeda dengan alat musik petik, meskipun dimainkan di nada yang sama. Alterasi. Tanda alterasi kromatis adalah tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada. Dengan demikian, nada tersebut akan naik atau turun setengah, semitone. Nada yang dinaikkan atau diturunkan setengah disebut nada kromatis atau nada sisipan. Pada notasi balok, penaikan dan penurunan nada dilakukan dengan menggunakan tanda alterasi kromatik. Tanda ini ditulis di depan nada notasi balok yang akan dinaikkan atau diturunkan setengah. Notasi. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not, walaupun kadang istilah nada dan not saling dipertukarkan penggunaannya. Tulisan musik biasa disebut partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok, yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada. Tanda kunci berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Garis pada nada atau staff adalah 5 garis mendatar di mana not-not akan diletakkan. Ada 4 macam tanda kunci,
yaitu kunci C alto, kunci C tenor, kunci F, dan kunci G. Sekian dulu presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.